Halo, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali pembacaan dan perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan untuk pimpinan Tuhan. Hari ini kami akan kembali membaca merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan anugerah-Mu ya Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur nomor 90 ayatnya yang ke-12, di mana Musa berdoa, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, Paul Tournier, penulis buku Guilt and Grace, dia adalah seorang dokter, mengatakan demikian. Hasil dari kehidupan kita sangat tidak tergantung pada banyaknya hal yang kita lakukan, tetapi pada kualitas pemberian diri yang kita lakukan bagi setiap hal tersebut. Paul Tournier mengingatkan, jangan pikir melakukan banyak hal menentukan kualitas hari yang dijalani. Dia menolong orang untuk memikirkan dengan serius pilihan-pilihan mereka. Mengapa? Karena dari sekian banyak pilihan yang diambil seharusnya dikerjakan dengan total. Maka pilihan itu harus tepat. Inilah yang menentukan kualitas hidup seseorang berdasarkan aktivitasnya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, menentukan pilihan kegiatan atau aktivitas penting dan sekaligus bukan perkara yang mudah. Mengapa? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, karena hari bergulir dan tidak kembali. Kita tidak bisa mengulang hari. Kita hanya bisa menunggu kesempatan di depan. Tetapi situasinya pasti akan berbeda lagi, bukan jikalau kita ingin mengerjakan hal yang sama. Yang kedua, karena tidak bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Keterbatasan waktu, keterbatasan fisik. Kita tidak bisa ada di sini sementara kita ada di sana, atau sebaliknya. Oke, penting untuk kita putuskan, dan sekaligus ini bukan perkara yang mudah, bukan. Yang ketiga, kalaupun ada 2 hal yang memang harus dikerjakan bersamaan dalam waktu yang berjalan, pasti tidak bisa total untuk keduanya. Hidup kita adalah 100% yang terbagi, saudara. Jika kita mengerjakan satu hal 70%, maka 30% tinggal dibagi untuk kegiatan yang lainnya, aktivitas yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada 100% untuk 2, 3, atau 5 kegiatan sekaligus. Tuhan memberikan batasan dalam hidup kita. Batasan waktu, batasan usia, batasan kemampuan, batasan kesehatan, dan lain sebagainya. Di dalam segala keterbatasan itu, manusia harus menentukan pilihan aktivitasnya. Berkualitas atau tidaknya hari-hari hidup manusia bergantung pada pilihan yang diambil dan bagaimana mengerjakannya. Jadi, pertanyaannya, pilihan apa yang baik? Bagaimana mengerjakan yang berkualitas itu? Jawaban singkat saya mengenai pertanyaan yang pertama, pilihan yang baik setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi kriteria. Yang pertama-tama tentu saja aktivitas yang tidak bertentangan dengan tugas, peran, tanggung jawab yang melekat pada kita, baik sebagai anggota keluarga, sebagai orang tua kah, anak-anak kah, istri, suami, juga mungkin pekerjaan kita yang melekat pada kita, studi yang melekat pada kita. Yang kedua, perlu juga diberi batasan. Yang baik itu adalah aktivitas yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan apa yang baik dan apa yang benar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya boleh mengerjakan semua hal, yang penting motivasi saya baik, yang penting motivasi saya benar, yang penting saya mau memuliakan Tuhan. Ada kegiatan aktivitas yang memang pada dasarnya tidak baik, tidak benar. Yang ketiga, sudah pasti yang seharusnya adalah memuliakan
Tuhan. Mengenai pertanyaan yang kedua, bagaimana mengerjakan yang berkualitas? Jawaban untuk itu adalah mengerjakannya dengan totalitas kita. Jangan setengah-setengah. Kalaupun terbatas, maksimallah dengan yang terbatas itu. Karena ada titik terbaik juga dari keterbatasan itu. Contoh, jika kita berkata, saya manusia yang juga terbatas. Saya orang tua yang terbatas, anak yang terbatas. Masalahnya mungkin bukan masalah terbatas atau tidak, tapi bagaimana dari yang terbatas itu kita tetap bisa total. Orang tua bisa tidak lebih baik atau tidak lebih pandai dari anak, maksud saya. Tapi jika dalam kasih, kepedulian, dan perhatiannya akan kebutuhan anak bisa total dari apa yang dia mampu berikan, itu kualitas. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata Musa tentang menghitung hari sangat erat kaitannya dengan apa yang tadi kita bahas tentang menentukan atau mengambil keputusan dalam memilih aktivitas yang kita mau jalani dalam satu hari. Ketika Musa berkata, ajar kami untuk menghitung hari, itu bukan menghitung berapa hari yang sudah dilewati, tetapi berapa hari yang sisa. Hari yang lewat tidak bisa terulang. Kesalahan, kegagalan, kesuksesan, semua sudah dilewati. Hari ini sangat menentukan untuk mengambil keputusan untuk hari depan. Kalau yang lalu gagal, hari ini adalah kesempatan untuk bisa memperbaiki. Jangan gagal lagi. Kalau yang lalu berhasil, hari ini dan besok jangan gagal dan coba kembangkan lebih baik lagi. Itulah sebabnya manusia, khususnya umat Tuhan, harus pertama-tama belajar dari doa Musa, memohon rahmat Tuhan untuk memberikan bijaksana di dalam mengisi hari. Dalam segala peran, tugas, dan tanggung jawab perlu bijaksana Tuhan, khususnya dalam menentukan akan aktivitas sehari-hari agar tidak sia-sia, tetapi menjadi berarti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini saya kembali diingatkan Tuhan. Segala sesuatu, maksud saya, segala waktu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan beri. Sekalipun situasinya tidak baik, tidak seharusnya waktu yang Tuhan berikan diisi dengan suka-suka saya. Selain lambat laun, itu pun akan membuat jenuh. Saya juga akan melewati kesempatan satu hari lagi yang tersisa dari hidup saya untuk mengisinya dengan hal yang berarti. Tetapi saya juga diingatkan untuk tidak hanya mencari-cari kesibukan, melainkan memilih dari banyak pilihan mana yang terbaik yang bisa dikerjakan di dalam kesempatan yang Tuhan beri. Kiranya Tuhan beri saya bijaksana untuk menjalani perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagaimana firman-Mu Tuhan mengajar kami berdoa untuk memohon kepada Tuhan memberi bijaksana dalam menghitung hari kami, mengisi hari kami. Tuhan, tolonglah kami, khususnya hamba-Mu, supaya boleh tiap-tiap hari di dalam rutinitas, di dalam hari yang berjalan, bisa mengisinya dengan baik, dengan benar, berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.